Halo, selamat malam Mbak Yayen, Mbak Mimi. Sambil menunggu yang lain ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Oke. Kita tunggu sampai 21.15 ya, Mbak. Mbak Mimi sama Mbak Yeyen, kalau boleh saya tahu jumlah siswa di kelas 7 ini ada berapa ya?
Oke, karena sudah 21.15, mari kita mulai saja ya kelasnya karena materinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi himpunan. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai himpunan, jenis-jenis himpunan, notasi himpunan, dan kemudian himpunan bagian, himpunan semesta, dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai operasi himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, ada baiknya kita bahas dulu ya tugas yang kemarin supaya bisa tahu salahnya di mana. Nah, ini adalah jawaban tugas yang kemarin. Nomor 1, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan berikut. Yang A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Karena yang diminta adalah kurang dari 6, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga jumlah N-nya adalah 5, karena anggotanya dari 1 sampai 5. Sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Iya, kemarin juga saya kurang teliti. Kemudian, yang A ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas ya? Karena sudah sering kita bahas bilangan asli kurang dari 6, artinya 6-nya tidak ikut disertakan ke dalam bagian anggota himpunan, jadi cuma 1 sampai 5 saja. Kemudian himpunan bilangan prima antara 4 dan 20. Nah, di sini banyak yang keliru mengenai definisi dari bilangan prima. Ada yang nulisnya menjadi deretan bilangan ganjil dan bilangan genap. Ada juga yang nulisnya yang lain. Nah, perlu kita tekankan, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau satu. Kalau misalkan saya punya angka 4, apakah dia termasuk bilangan prima? Bukan, karena 4 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Kalau saya punya 8, apakah dia bilangan prima? Bukan, karena bilangan 8 bisa dibagi dengan 4 yang hasilnya 2 atau dibagi dengan 2 yang hasilnya 4. Nah, kalau misalkan saya punya bilangan 7, apakah 7 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Tidak. 4, 5, 6 juga tidak. 7 cuma bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 7. Yang hasilnya adalah 1. Sehingga 7 termasuk bilangan prima. Nah, untuk kedepannya, jangan ketukar lagi ya. Jadi bilangan prima antara 4 dan 20 adalah 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini salah tulis, 19. Ya, 5 juga bilangan prima. Karena 5 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, tidak bisa dibagi 2, 3, 4. Hanya bisa dibagi 5 ataupun 1. Kemudian, karena ya, nanti sekarang Mbak Luna sudah tahu ya bagaimana itu bilangan prima, sehingga untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi.
Sehingga bisa kita lihat di sini deretan bilangan primanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga nilai N-nya itu adalah 6. Banyak himpunan bagiannya, rumusnya kan adalah 2 pangkat N. Sehingga bisa kita ganti N-nya menjadi 6. Menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. 15 berbeda dengan 5, Mbak Luna. Kalau 5 dia tidak bisa dibagi siapa-siapa, cuma bisa dibagi 5. Kalau 15 dia bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. Jangan keliru. Oke ya. Kemudian yang C, huruf pembentuk kata stabilitas. Kita lihat di sini stabilitas. Hurufnya ada apa saja? Selamat malam Mbak Sofia, silakan mengikuti. Ada S, T, A, B, I, L, I, T, A, dan S. Tapi perlu kita lihat di sini ada pengulangan huruf, yaitu huruf I, huruf T, huruf A, huruf S. Sehingga yang kita ambil cukup satu huruf saja yang mewakili dari huruf lain, yaitu S, T, A, B, I, dan L. Yang I-nya udah ada di sini, T-nya udah ada di sini, A-nya udah ada di sini, dan S-nya sudah ada di sini. Sehingga jumlah dari huruf pembentuk kata stabilitas ada 6 huruf, yaitu S, T, A, B, I, dan L. Dan banyak himpunannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kemudian yang Ki. Ki adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Seminggu kan ada 7 hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga jumlah anggotanya ada 7. Jadi banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke nomor 5. Yang lain suara saya terdengar tapi. Ada. Oke, mungkin Mbak Yayan bisa pindah tempat yang sinyalnya lebih bagus. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 adalah tentukan banyaknya himpunan bagian dari Ki jika diketahui Ki sama dengan himpunan kosong. Ingat ya, kita sudah belajar bahwa notasi seperti ini, seperti 0 dicoret merupakan artinya himpunan kosong, sehingga dia tidak mempunyai anggota. Sehingga nilai N-nya adalah 0. Karena dia himpunan kosong, banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, N-Ki sama dengan 4. Nah, di sini kan ada notasi N-Ki. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa notasi N-Ki atau NA, NB, NC, dan sebagainya itu menunjukkan jumlah anggota himpunan. Sama dengan 4, berarti jumlah anggota himpunan Ki adalah 4. Sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian yang C, Ki beranggotakan cuma satu anggota, yaitu angka 1. Maka jumlah N-nya hanya ada 1, karena anggotanya cuma 1. Sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang D, Ki sama dengan P, Q, R, S, T, dan U. Jumlahnya semuanya ada 6. Jadi N sama dengan 6. Sehingga banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung mengenai cara mencari banyaknya himpunan bagian atau cara
mendaftarkan anggota himpunan, atau ada yang lain yang mau ditanyakan? Tapi jawabannya benar. Tidak apa-apa, tapi sebaiknya untuk latihan rumusnya ditulis saja supaya semakin banyak menulis rumus, semakin diulang-ulang, semakin ingat. Jadi untuk kedepannya ingat kalau ada soal kayak gini, oh rumusnya yang ini gitu. Nggak apa-apa sih kalau mau langsung jawabannya aja, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi baru hari ini. Tidak ada ya? Kalau gitu, kita lanjut ke materi baru yaitu operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini, tujuan dari pembelajaran kita yaitu dapat menjelaskan pengertian irisan dan gabungan dari dua himpunan. Kemudian dapat menjelaskan selisih suatu himpunan dengan himpunan lainnya, atau dengan nama lainnya difference. Kemudian dapat menjelaskan komplement dari suatu himpunan. Masih pada bingung kan dengan terminologinya? Kalau gitu kita pelajari dulu mengenai irisan. Sebelumnya udah pernah mendengar mengenai kata irisan? Sebelumnya? Belum? Belum. Oke, pengertian dari irisan adalah irisan merupakan himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota yang dimiliki bersama antara dua atau lebih himpunan yang terhubung. Notasinya seperti huruf N. Kita ingat irisan, ingat aja belakangnya irisan. Belakangnya N, notasinya seperti N. Soalnya nanti ada lagi notasi gabungan yang mirip-mirip dengan irisan. Contohnya ya, himpunan A punya, contohnya, himpunan A, ya Mbak Yayan? Halo, suara saya terdengar? Halo, halo. Mbak Yayan silakan mungkin pindah tempat yang sinyalnya lebih bagus. Misalkan saya punya himpunan A terdiri dari pisang, anggur, mangga, dan punya himpunan B yang terdiri dari jambu, pisang, dan tomat. Misalnya ya, jangan tomat. Jambu, pisang, dan sawo. Jangan naik tower, nanti jatuh. Nih, misalkan saya punya himpunan A yang terdiri dari pisang, anggur, mangga, dan himpunan B yang terdiri dari jambu, pisang, dan sawo. Nah, tadi kan pengertiannya irisan merupakan anggota yang dimiliki bersama antara dua atau lebih himpunan. Jadi dari pengertian ini, yang anggotanya dimiliki bersama anggota yang mana? Apakah pisang, anggur, mangga, atau jambu, atau sawo? Pisang. Iya, betul. Iya, betul pisang. Karena di sini kita lihat pisang ada di himpunan A dan pisang juga ada di himpunan B. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pisang merupakan anggota dari himpunan irisan A dan B. Sehingga bisa kita tuliskan A
irisan B sama dengan pisang. Jelas? Nah, sekarang kita ke contoh yang lain. Misalnya, di himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Himpunan C ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang manakah yang merupakan irisan A iris B? Yang manakah yang A iris B? Ya, yang seperti N disebut irisan. Sekarang pertanyaannya, yang manakah yang anggota dari A iris B? 1, 3, 5. Kurang? Ada yang mau menambahkan? Yang manakah anggota irisan A dan B? Ya, betul. 1, 3, 5, dan 7. Kita lihat di sini, anggota A ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian anggota B ada 1, 3, 5, dan 7. Sehingga 1, 3, dan 5, dan 7 merupakan irisan dari anggota A dan B. Sekarang kalau A dan C, yang manakah anggota irisannya? Kalau gitu mungkin Mbak Yayan bisa lihat video rekamannya saja nanti. A dan C, 1, 2, 4, 6. Kurang satu lagi. 1, 2, 4, 6, 8. Yang lengkap ya Mbak Mimi, ada 1, 2, 4, 6, dan 8. Nulisnya jangan satu saja, tapi semuanya. Ya, betul. Ada 1. Oh ya, nyambung sama yang di atas. Oke. Ada 1, 2, 4, 6, dan 8. Di C juga ada 1, 2, 4, 6, dan 8. Berarti anggota A dan C adalah 1, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, ditulisin aja deh. Kemudian B iris C. Wah, sudah ada jawabannya. B iris C sama dengan 1. Karena di antara B dan C yang anggotanya sama cuma 1. Jadi anggotanya cuma 1. Kemudian A iris B iris C. Yang anggotanya ada di A, di B, dan di C. Yang manakah? 1. Ya, betul. Karena A, B, dan C punya 1, 1, dan 1. Yang lainnya tidak sama. Oke. Sampai sini irisan ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua irisan?
Kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau gitu, Mbak Sofi, silahkan mengikuti ya. Jadi, irisan tadi merupakan, dijelaskan sedikit lagi karena Mbak Sofi baru masuk. Irisan merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota bersama antara satu himpunan dengan himpunan lain. Iya, tidak apa-apa. Jadi misalkan ada pisang, anggur, mangga di himpunan A, di himpunan B ada jambu, pisang, dan sawo, maka anggota irisannya adalah pisang. Karena di A ada pisang, di B juga ada pisang, jadi anggotanya merupakan anggota bersama. Lambangnya seperti huruf N, artinya irisan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di sini ada, jika himpunan K adalah kuda, kerbau, kambing, sapi, himpunan S adalah binatang berkaki 4. Ayo, ada yang ingat nggak himpunan S itu apa? Apakah himpunan S yang minggu lalu kita pelajari? Himpunan S. Himpunan S. Ya, pengertian dari himpunan S apakah itu Mbak Luna? Pengertiannya? Ya, betul. Pengertiannya adalah himpunan semesta, dilambangkan dengan huruf S. Ingat, kalau S berarti semesta. Berarti dia yang himpunan yang generalnya, misalkan kuda, kerbau, kambing, sapi, maka himpunan semestanya adalah binatang berkaki 4. Dengan kata lain, S adalah himpunan semesta dari K. Himpunan S memuat semua anggota himpunan K. Oke, kita lanjut. Nah, ada berbagai macam irisan dari himpunan. Yang pertama adalah irisan dari dua himpunan, di mana himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan lain. Contoh ya, ada himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5. Kemudian ada himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat tampak bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Karena anggota dari himpunan A terdapat di himpunan B. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Sehingga A iris B sama dengan A. Sama dengan 1, 3, dan 5. Sampai sini bingung? A iris B adalah 1, 3, dan 5. Karena di dua-duanya ada 1, 3, dan 5. Sedangkan 1, 3, dan 5 itu sendiri merupakan anggota dari himpunan A. Sehingga bisa kita katakan bahwa anggota A iris B sama dengan anggota A, yaitu 1, 3, dan 5. Ya, merupakan anggota himpunan yang sama antara A dan B, sehingga 1, 3, dan 5 merupakan anggota dari himpunan irisan A dan B. Halo Mbak Yeyen, sudah terdengar?
Halo, halo. Jadi sudah jelas atau belum mengenai yang pertama ini? Yang pertama sudah jelas 1, 3, dan 5. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi, saya punya himpunan A 1, 3, dan 5. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A iris B sama dengan 1, 3, dan 5. Iya kan? Karena di A ada 1, 3, 5. Di B ada 1, 3, dan 5. Nah, sedangkan 1, 3, dan 5 ini sama dengan himpunan A. Sama kan ya? Sama-sama 1, 3, 5 anggotanya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa A iris B sama dengan A. Karena anggotanya sama-sama 1, 3, 5. Anggotanya ada 1, 3, 5. Di sini juga ada 1, 3, 5. Sama kan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang kedua adalah irisan dari kedua himpunan yang sama, di mana semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jadi di sini dua-duanya punya kedua himpunannya mempunyai anggota yang sama. Yang A adalah bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli kurang dari 6 berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ingat kurang dari 6, 6-nya nggak keikut. Yang B adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti anggota A sama dengan anggota B. Ya kan? Nah, tampak bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan dari B, sehingga A sama dengan B. Sehingga A iris B sama dengan A, atau A iris B sama dengan B. Sama-sama boleh nulisnya A iris B sama dengan A iris B sama dengan B. Artinya, anggota dari A irisan B sama dengan anggota A, atau anggota dari irisan A dan B sama dengan anggota B. Sampai sini paham? Oke. Yang lainnya bagaimana? Paham? Irisan lambangnya adalah seperti ini, seperti huruf N kan ya? Untuk memudahkan mengingat, kita ingat saja irisan kan belakangnya ada N. Nah, mirip-mirip kan? Jadi kalau ada huruf ini, artinya irisan. Iya, tidak apa. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Bilangannya kadang sama. Bilangan yang mana, Mbak Luna? Jadi irisan terkadang himpunannya sama, Bu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi himpunan A itu adalah bilangan asli kurang dari 6. Misalnya ya, himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Toh kedua himpunannya ini eh, punya anggota himpunan yang sama-sama 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi bisa kita tulis A sama dengan B. Artinya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Begitu. Iya, begitu. Sudah paham, Mbak Luna? Jadi, karena keduanya punya anggota yang sama, berarti anggota irisannya sama-sama 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai 5. Berarti bisa kita tulis A iris B sama dengan
A atau A iris B sama dengan B. Karena anggotanya sama-sama 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah paham? Kalau gitu kita lanjut ke bagian yang ketiga. Irisan dari kedua himpunan yang tidak saling lepas. Kedua himpunan yang tidak saling lepas atau berpotongan. Kedua himpunan yang tidak saling lepas atau berpotongan. Artinya, dia beririsan tapi tidak semuanya. Himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota himpunan A yang juga merupakan himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Sama saja seperti tadi. Contohnya adalah A. A itu adalah, direkam kok Mbak Sofia. Yang A adalah bilangan asli kurang dari 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan B adalah 1, 3, dan 5. Tampak bahwa tidak semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Sehingga A iris B sama dengan 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Karena di keduanya ada 1, 3, dan 5. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Sama saja seperti tadi, intinya irisan adalah anggotanya yang dipakai bersama. Anggotanya yang dimiliki bersama antara kedua himpunan atau lebih. Ya, hampir sama. Intinya irisan itu ya cari aja anggota yang sama di himpunan A, di himpunan 1, himpunan kedua, dan himpunan ketiga atau selanjutnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, ini adalah gabungan. Gabungan ini lawannya irisan. Gabungan merupakan himpunan yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota 2 atau lebih himpunan. Notasinya adalah seperti huruf U. Ingat di sini ada gabungan seperti huruf U. Notasinya seperti huruf U. Nah, oh iya, tadi lupa dijelaskan. Notasinya adalah X, A gabung B sama dengan anggotanya adalah sama dengan X, sedemikian sehingga X merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Contohnya di sini ada pisang, jeruk, dan anggur. Di himpunan A. Himpunan A punya anggota pisang, jeruk, dan anggur. Himpunan B punya anggota jambu, anggur, dan mangga. Dengan menggabungkan kedua anggota himpunan, maka himpunan gabungannya adalah A gabung B sama dengan pisang, jeruk, anggur, jambu, dan mangga. Kita lihat di sini anggurnya ada 2 ya, ada di A, ada di B. Tulisnya satu aja, yaitu anggur 1 di sini. Jadi pisang, jeruk, anggur, jambu, mangga. Jadi kalau tadi kita nyari anggota yang sama di himpunan 1 dan himpunan lainnya, sekarang kita gabungin anggota dari kedua himpunan. Ya, ada yang mau ditanyakan dari pengertian gabungan atau sudah jelas? Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya punya himpunan A terdiri dari pensil, penghapus, pulpen, kemudian anggota B terdiri dari buku, kertas, koran, maka himpunan gabungannya adalah sama dengan A gabung B sama dengan
Pensil, penghapus pulpen, buku, kertas, koran. Ya, betul. Pensil, penghapus pulpen, buku, kertas, koran. Oke, jelas ya. Kalau gitu kita lanjut. Sama seperti tadi, gabungan juga ada berbagai macam. Yang pertama adalah gabungan dari dua himpunan di mana himpunan yang satu merupakan himpunan bagian dari himpunan lain. Contohnya, tadi ada 1, 3, dan 5. B ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat 1, 3, 5 anggotanya juga ada di himpunan B. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Karena anggota A terdapat juga di anggota B. Sehingga A gabung B sama dengan ada yang bisa menjawab? 1, 2, 3, 4, dan 5 ya? Ya. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sama dengan himpunan B anggotanya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa A gabung B sama dengan B. Artinya, anggota himpunan dari A gabung B sama dengan anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Kenapa B? Kenapa enggak A? Soalnya anggota dari himpunan A adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kan jadi berbeda. Berbeda, ya kan ya? Anggota A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Anggota A 1, 3, 5. Nah, yang sama anggotanya adalah yang B karena sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, A gabung B sama dengan B. Di mana anggota A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di A nggak ada 2 dan 4. Sedangkan di B juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan anggotanya sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A gabung B sama dengan B. Jadi nanti kalau misalkan ada di soal A gabung B sama dengan B, berarti anggota gabungan dari A dan B adalah anggota dari B. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kalau gitu kita lanjut. Yang kedua adalah gabungan dari kedua himpunan yang sama, di mana semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A merupakan bilangan asli kurang dari 6. Ini terus ya contohnya ya. Jadi, bisa kita list bilangan A yang anggotanya bilangan asli kurang dari 6 adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota B juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ternyata anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Berarti bisa kita tulis A sama dengan B. Sehingga A gabung B
adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Betul kan? A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena dua-duanya punya anggota yang sama, kalau digabungin ya anggotanya itu juga, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga, karena A gabung B 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, boleh dong saya tulis A gabung B sama dengan A. Karena anggotanya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak saya tulis A gabung B sama dengan B? Boleh ya, soalnya anggota B juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota A juga 1, 2, 3, 4, dan 5. A gabung B juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai sini jelas? Ya, ditulis salah satu saja boleh, tidak harus dua-duanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau gitu saya lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah irisan dari kedua himpunan yang tidak saling lepas atau berpotongan. Himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota himpunan A yang juga merupakan himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, A adalah bilangan asli kurang dari 6. Kita list A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B adalah 1, 3, dan 5. Tampak bahwa tidak semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Kita lihat A ada 1, 2, 3, 4, dan 5, B ada 1, 3, dan 5. Ada angka 2 dan 4 yang tidak dimiliki oleh B, sehingga A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini salah. A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena ini merupakan gabungan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sama saja seperti tadi, intinya kalau gabungan itu kita menggabungkan seluruh anggota himpunan. Kalau irisan kita mencari anggota himpunan yang sama antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau gitu kita lanjut ya. Gampang ya, irisan sama gabungan. Ya, sama saja. Lanjut. Nah, ini ada rumus lagi nih. Ini wajib dihafalkan karena rumusnya sering keluar di soal ujian. Bagaimana cara menentukan banyak anggota himpunan gabungan? Di sini, iya, tugas itu untuk mengetes seberapa paham kita terhadap materi di kelas. Jadi kalau misalkan ada tugas, coba diselesaikan dengan baik. Kalau tidak mengerti, silakan bertanya pada saya, tidak apa-apa. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Jadi dengan menemukan kesulitan, kemudian kita mencoba menjawab dan menyelesaikan, pasti kita akan lebih mengerti lagi mengenai materi itu. Oke, Mbak Mimi, nanti juga dikasih tugas kok. Oke, kalau gitu di sini ada rumus N A gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B. N, notasi N kita ingat tadi artinya apa? Notasi N sama dengan
Bukan N yang ini, Mbak. N yang ini kalau yang irisan. Notasi N sama dengan N dalam kurung nama himpunan, artinya bukan himpunan anggota, tapi jumlah anggota himpunan. Nah, N ini artinya ada banyak, tergantung di topik apa yang kita gunakan. Kalau di sini, itu artinya adalah jumlah anggota himpunan. N biasanya untuk merefresh ingatan, biasanya lambangnya adalah N dalam kurung nama anggota himpunan. Kemudian NA berarti adalah jumlah anggota himpunan A. Kemudian NB adalah jumlah anggota himpunan B. NA iris B sama dengan jumlah anggota A iris B. NA gabung B sama dengan jumlah anggota A gabungan B. Bisa dilihat keterangannya di sini ya. Diingat, NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA iris B. Wajib dihafal. Contohnya, di sini ada himpunan P. Himpunan P terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan Q terdiri dari anggota 1, 3, 5, dan 7. Maka pertanyaannya, berapa anggota himpunan bagian dari P dan Q? Berapa anggota himpunan salah tulis. Aduh, error terus ya dari tadi. Berapa anggota himpunan gabungan dari P dan Q? Kita lihat di sini P. NP itu adalah jumlah anggota himpunan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti NP sama dengan 5. Q. Jumlah anggotanya ada 1, 3, 5, 7, ada 4. Berarti NQ sama dengan 4. Sedangkan NP iris Q. P iris Q. Ada yang tahu P iris Q berapa? P iris Q sama dengan 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Berarti jumlahnya ada 3 ya. 1, 3, dan 5. Jumlahnya ada 3. Berarti NP iris Q sama dengan 3. Maka NP gabung Q, rumusnya adalah NP ditambah NQ dikurangi NP iris Q. NP ada 5. NP ada 5. NQ ada 4. NP iris Q ada 3. Berarti 5 ditambah 4, 9 dikurangi 3, 6. Berarti NP gabung Q sama dengan 6. Coba kita buktikan gabungan dari P dan Q. P gabung Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau kita hitung ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, ada 6. Berarti sama ya. Di sini dan di sini. Berarti benar. Ada yang ditanyakan? Masih bingung? Atau bagaimana? Atau diulang lagi penjelasannya?
Halo, sudah jelas? Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau anggotanya himpunan irisan itu bermacam-macam ya, tidak cuma angka saja. Iya, bermacam-macam tergantung dari himpunannya itu sendiri anggotanya apa aja. Kalau misalkan himpunannya anggotanya bilangan, ya berarti angka semua isinya. Kalau misalkan anggota himpunannya adalah nama-nama hewan, berarti isinya nama-nama hewan, tergantung. Kasih contoh lagi yang benda ya. Misal, saya punya himpunan A, jangan A bosen. Himpunan himpunan D, anggotanya terdiri dari ayam, burung, bebek, kemudian anggota E terdiri dari bebek, ikan, sapi, kambing, bebek, ikan, sapi, misalkan seperti ini ya. Berarti jumlah anggota D ada berapa? ND sama dengan 3. Ya, betul. NE sama dengan sama dengan 3 juga. Kemudian N D iris E ada berapa? D iris E ada 1. Apa itu anggotanya? Apakah yang 1 itu? Bebek, ya betul. Anggotanya cuma bebek karena di sini yang sama cuma bebek, di D sama E cuma bebek. Ayam, burung beda, nggak ada di E. Ikan sapi juga nggak ada di D. Nah, sehingga kita cari D gabung E, rumusnya adalah ND ditambah NE dikurangi ND iris E. ND tadi 3 ya. NE tadi juga 3. ND iris E ada 1. Sehingga 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti jumlah himpunan dari gabungan D dan E ada 5 anggota. Kok 5? Coba kita buktikan. D gabung E sama dengan ayam, burung, bebek, ikan, sapi. Jumlahnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama-sama dengan 5. Berarti cocok ya. Berarti benar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih belum paham? Sudah paham? Oke, karena waktunya tinggal 20 menit lagi, kita lanjut. Selisih 2 himpunan. Pengertiannya, kalau ada himpunan A dikurangi himpunan B, artinya himpunan yang anggotanya hanya terdiri dari anggota himpunan A tanpa ada anggota himpunan B.
dibaca selisih A dengan B. Notasinya, X sedemikian sehingga X merupakan anggota dari A dan X bukan anggota dari B. X bukan anggota dari B. Kemudian B selisih A, artinya anggotanya hanya terdiri dari anggota B saja. Nggak boleh ada anggota himpunan A. Notasinya X sedemikian sehingga X bukan merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Contohnya aja langsung ya. Misalnya ada A, B, C, D, dan E. Himpunan B-nya ada D, E, F, G, dan H. Maka selisih A dan B adalah A, B, C, D, E dikurangi D, E, F, G, H. Maka kita cari yang anggota A saja. Anggota A yang tidak ada anggota B-nya. Kita lihat di sini, anggota B punya D. Berarti D nggak boleh ada. Ada E, berarti E juga nggak boleh ada. Ada F, G, H, jelas nggak boleh ada karena nggak boleh ada anggota B. Sehingga hasilnya A selisih B adalah A, B, dan C. Bingung atau paham? Ya, kita contoh lagi. Gimana kalau B kurang A? Ya, misalkan bagaimana B dikurangi A? Kita lihat anggota B itu ada D, E, F, G, dan H. Anggota A ada A, B, C, D, dan E. Nah, kalau B dikurangi A, berarti yang boleh ada cuma anggota B saja. Nggak boleh ada anggota A di hasil selisihnya. Kita lihat anggota A punya A. Nggak boleh ada A, karena hanya boleh ada anggota B. Ada B, jelas nggak boleh. C juga nggak boleh. D juga nggak boleh, berarti D di sini juga nggak boleh. E nggak boleh, berarti E di sini juga nggak boleh. Sisanya cuma F, G, dan H. Berarti B selisih A, hasilnya adalah F, G, dan H. Paham? Bingung? Ada yang mau ditanya? Yang lainnya bagaimana? Mbak Luna? Mbak Sofia? Mbak Yayan? Oh, Mbak Yayan nggak bisa denger ya? Kasih soal lagi, oke. Contohnya ya, saya punya himpunan A sama dengan misalkan buku, pensil, penghapus. Kemudian himpunan B sama dengan garpu, sendok. Jangan garpu, sendok. Apa ya? Buku, koran, majalah. Berarti kalau A dikurangi B, kita ambil anggota dari A, tapi kita hilangkan yang ada anggota B-nya. Misalkan ini ya, kan anggota A buku, pensil, penghapus. Anggota B buku, koran, majalah. Berarti A dikurangi B, hanya ada pensil dan penghapus. Karena di anggota B ada buku. Sedangkan
sedangkan A kurang B nggak boleh ada anggota B. Berarti bukunya dicoret, sehingga tinggal ada pensil dan penghapus. Ya, kemudian bagaimana kalau B kurang A? Ada yang bisa menjawab? B dikurangi A. Hasilnya adalah koran dan majalah. Ya, betul. Koran dan majalah. Kenapa? Karena B kurang A yang boleh ada anggotanya cuma anggota B saja. Nggak boleh ada anggota A di list B dikurangi A. Sedangkan buku ada di anggota A. Juga ada di anggota B. Jadi nggak boleh, sehingga hasilnya cuma koran dan majalah. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham atau belum? Nah, iya, makanya harus teliti. Tapi sudah paham ya, Mbak Luna? Oke, yang lain juga insya Allah paham. Kita lanjut. Komplement. Ya, betul, harus teliti. Semuanya harus teliti. Komplement suatu himpunan. Pengertiannya adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan semesta, namun bukan merupakan anggota dari himpunan lain. Notasinya adalah ada huruf C di atas. C artinya komplement. Contohnya ya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya, di himpunan semesta ada 10 bilangan, dari 1 sampai 10. Nah, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka A komplement adalah 8, 9, dan 10. Karena yang kita cari yang ada di himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A. A komplement. Ada di himpunan semesta tapi tidak ada di himpunan A. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya ada di himpunan semesta. Ada di himpunan A. Coret ya. Nah, sisanya cuma 8, 9, dan 10. Oh, berarti komplement dari himpunan A adalah 8, 9, dan 10. Contoh lagi, himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat di himpunan semesta juga ada 1, 2, 3, dan 4. Kita coret, karena yang kita ambil bukanlah anggota himpunan B, tapi yang tidak ada di himpunan B. Nah, berarti yang tidak ada adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti komplement dari himpunan B adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masalah komplement, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan A iris B? A iris B berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. A iris B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka A iris B komplement adalah
Ada yang bisa menjawab? A iris B komplement? Atau masih bingung masalah komplement itu seperti apa? Atau saya kecepatan jelasinnya? Sedengan, oke. Tapi Mbak Luna sama Mbak Mimi mengerti pengertian dari komplement? Atau perlu dijelaskan ulang? Gimana dengan Mbak Sofia? Jelasin ulang ya. Jadi intinya, di komplement ini kita mencari anggota yang tidak ada di himpunan yang dikomplementkan. Misalkan himpunan A komplement, berarti kita cari anggota yang tidak ada di himpunan A tapi ada di himpunan semesta. Contohnya, himpunan A punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cari yang tidak ada di himpunan A tapi ada di himpunan semesta. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coret ya, soalnya ada di himpunan A. Nah, 8, 9, 10 tidak ada di himpunan A, berarti 8, 9, dan 10 merupakan komplement dari himpunan A. Nah, iya benar Mbak Luna. Seperti contoh A iris B. A iris B itu adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena 1, 2, 3, dan 4 ini ada di A juga ada di B. Maka komplement dari A iris B adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena 1, 2, 3, 4 ada di A iris B, dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada di A iris B. Ya, karena ada di himpunan semesta. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Berarti Mbak Luna sudah mengerti ya? Oke, paham? Mbak Sofi, bagaimana Mbak Sofi? Sudah paham Mbak Sofi? Insya Allah paham ya Mbak Sofi? Kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Karena kita cuma punya 6 menit ya. Jadi cukup banyak sih soalnya. Oke. Tuliskan 2 buah himpunan, kemudian tentukan irisan dan gabungan dari 2 himpunan tersebut. Coba sekarang tulis 2 buah himpunan, kemudian buat irisan dan gabungannya, seperti saya memberikan contoh tadi. Ya, diketik. Atau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Terserah. Oke, diketik silahkan. Yang lainnya juga silahkan. Misalkan ada himpunan A, anggotanya terdiri dari ini. Anggota B, ada himpunan B, anggotanya terdiri dari ini. Kemudian irisannya adalah ini, gabungannya adalah ini.
Ayo silakan. Mbak Luna, Mbak Sofia. Mbak Yeyen kalau sudah mendengar. A. Sepatu, sendal, dan tas. B. Sepatu, sendal, ikat pinggang. Irisannya adalah sepatu dan sendal. Ya, betul gabungannya. Gabungannya himpunan A, A, B, C, D, E, F. Himpunan B, A, B, C, G, H, F. A iris B sama dengan A, B, C, F. Ya, betul. A gabung B sama dengan A, B, C, G, G, H, D, F. A kurang E ini Mbak Mimi. A gabung B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kurang teliti sedikit lagi. Kemudian Mbak Luna gabungannya adalah sepatu, sendal, tas, sepatu, sendal, tas, ikat pinggang. Ya, betul. Oke. Kemudian yang kedua, diketahui dua buah himpunan A dan B, di mana A iris B sama dengan A. Apakah A sama dengan B? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah kita jelaskan. Apakah A sama dengan B? Karena waktunya terbatas, kita langsung jawab saja ya. Diketahui dua buah himpunan A dan B di mana A iris B sama dengan A. Apakah A sama dengan B? Tidak. Karena yang sama hanya A iris B. A iris B belum tentu A sama dengan B. Bisa jadi B memiliki anggota yang lain dari A. Jadi jawabannya tidak betul Mbak Luna. Kemudian kita langsung lanjut. Tentukan A iris B dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian tentukan N A iris B untuk himpunan A dan B di bawah ini. N A iris B berarti yang ditanya adalah jumlah anggota A iris B. Kita lihat himpunan A 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 5, di mana X merupakan anggota bilangan asli. Berarti kita jabarkan nomor 1A. A sama dengan 0 kurang dari X. X kurang dari sama dengan 5. Bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 5 termasuk? Karena di sini ada kurang dari sama dengan. Kalau misalkan kurang dari aja, berarti 5-nya tidak termasuk. Sampai 4. Tapi kalau misalkan ada sama dengan, berarti 5-nya juga termasuk. Kemudian, yang B adalah minus 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Di mana
X sama dengan bilangan bulat. Anggota dari bilangan bulat. Berarti karena minus 4 ini ada sama dengannya, kurang dari sama dengannya, maka minus 4 juga termasuk. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan sampai 0. Kenapa sampai 0? Nah, ya, pokoknya kalau misalkan ada garis di bawahnya, berarti ini berarti batasnya termasuk. Kalau nggak ada, berarti batasnya nggak termasuk. Kalau ini kan kurang dari 1, berarti satunya nggak termasuk, soalnya nggak ada sama dengannya. Berarti cuma sampai 0. Kemudian A iris B berapa? Nggak ada ya, A iris B sama dengan himpunan kosong, karena tidak ada yang beririsan di sini antara anggota A dan anggota B. Berarti N A iris B sama dengan 0. Kita lihat di A ada 1, 2, 3, 4, 5, di B minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 sama 0. Ini soal 1A. Soal 1A. Berarti, karena tidak ada yang beririsan, maka A iris B sama dengan himpunan kosong sama dengan N-nya itu 0. Oke, paham ya? Kemudian 1B. A sama dengan X kurang dari 9, di mana X merupakan bilangan ganjil. Kurang dari 9 berarti ada 1, 3, 5, 7. 9 tidak termasuk karena di sini tidak ada sama dengannya. Dan B anggotanya X kurang dari 9, di mana X merupakan bilangan prima. Berarti ada 2, 3, 5, 7 ya. Nah, di sini kita lihat A iris B sama dengan 5 dan 7 ya. Di sini 5, di sini 7, sini 5, 3, 5, 7. Ya, 3, 5, 7, sini 3, 5, 7, 3, 5, 7. Berarti NA iris B ada 3. Jelas? Kemudian lanjut ke 1C. A adalah huruf pembentuk kata Bandung. Berarti A ada B, A, N, D, U, dan G. Ya. Kemudian B adalah huruf pembentuk kata Sumedang. Berarti ada S, U, M, E, D, A, N, G. Berarti A iris B sama dengan ada apa aja? Ada A, ada N, ada N ya Mbak Luna. B-A-N-D-U-G. N-nya nggak ditulis 2 kali karena sudah diwakilkan 1. A, N, D, A, N, D, U, G ya. A, N, D, U, G. Berarti jumlahnya ada 5.
Berarti jumlahnya ada 5. Oke, jelas? Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui himpunan berikut. X sama dengan min 3 sampai 3, di mana X merupakan bilangan bulat. Berarti K sama dengan minus 3, minus 2, minus 1, 0. Oh, minus 3-nya nggak termasuk karena dia tidak ada sama dengan 1, 2. Kemudian L sama dengan 5 bilangan cacah pertama. Berarti ada 0, 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian ada M. X kurang dari 5 di mana X bilangan asli 1, 2, 3, dan 4. Maka K iris L. K iris L adalah 0, 1, 2 ya. Kemudian K iris M ada 1 dan 2. Kemudian L iris M ada 1, 2, 3, 4. Kemudian K iris L iris M ada 1 dan 2. Paham? Oke, kalau gitu karena waktunya tinggal sedikit, kita lanjut. Sebelumnya saya beritahukan dulu tugasnya supaya karena matematika itu sifatnya harus dilatih terus ya. Jadi kalau misalnya baru belajar terus nggak diulang-ulang lagi, nanti kita lupa, nggak terbiasa untuk menghitung. Jadi sebaiknya saya akan memberikan tugas mungkin di beberapa pertemuan. Jadi ini adalah tugasnya, silahkan dikumpulkan seperti kemarin, bisa melalui email, bisa melalui chat Facebook. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya kepada saya. Nanti tugasnya saya screenshot, saya kirimkan melalui Facebook. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke saya saja ya nanti. Karena waktunya sudah mepet, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih telah datang. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga mengerti semuanya. Dibaca lagi modulnya, dilihat lagi rekamannya. Sampai jumpa minggu depan. Iya, nggak apa-apa.